datang. Kok ada suaranya? Oke, teman-teman. Nah, sudah share screen ya. Mau yang Nabi Musa dulu atau yang Nabi Ayub sama Zulkifli dulu? Nabi. Kembali. Ayo, bentar. Kok nggak ada sih? Oh, ini ya. Udah muncul belum? Belum ya? Belum, Ustazah. Belum, Ustazah. Nih. Oke, sekarang udah kelihatan teman-teman ya? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Sudah. Dan Nabi Zulkifli. Jadi teman-teman, Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli ini serta nabi-nabi yang lain yang ada di dalam Al-Quran itu termasuk juga dengan Rasul ya. Jadi Nabi sekaligus Rasul. Apa itu Rasul? Tugas Rasul itu apa? Ada yang mau tahu? Tugas Rasul itu merupakan utusan Allah yang menyampaikan, mendakwahi tauhid ya, agama Allah. Nah, itu Rasul. Jadi Rasul ini berkewajiban untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya gitu. Nah, sekarang kita mau tentang yang Nabi Ayub dulu. Nah, Nabi Ayub ini siapa yang tahu sebelum diuji dengan 3 ujian utama ya, sebelum diuji dengan ujiannya itu, Nabi Ayub adalah seorang yang apa? Seorang yang kaya raya, iya. Beliau ini mempunyai banyak kelebihan ya. Hartanya melimpah, kaya raya. Kemudian apa lagi selain kaya raya? Anaknya banyak, betul. Jadi Nabi Ayub ini kaya raya, kemudian anaknya banyak. Terus apa lagi? Apa enggak sih sebenarnya itu. Cuma ya Nabi Ayub ini adalah orang yang bersyukur, hamba Allah yang sangat taat kayak gitu ya. Nah, kemudian Nabi Ayub yang kaya raya ini, terus juga sangat taat ini, anaknya banyak, Allah uji dengan apa ujiannya? Siapa masih ingat? Ujian apa saja yang Nabi Ayub terima? Anaknya meninggal. Bendanya yang melimpah habis. Binatang ternak mati semua. Hartanya habis. Satu lagi apa? Satu lagi? Anak-anaknya meninggal dunia. Iya, kan itu yang di luar Nabi Ayub ya. Maksudnya itu tidak berkaitan dengan dirinya sendiri. Kalau yang berkaitan dengan dirinya Nabi Ayub sendiri itu apa? Punya penyakit. Nabi Ayubnya diuji dengan Kena penyakit. Iya, betul. Nah itu kena penyakit yang sangat dahsyat yang tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelum Nabi Ayub dan tidak akan dialami oleh orang-orang setelah Nabi Ayub. Gitu. Itu penyakitnya wow banget. Nah, jadi tadi anak-anak yang banyak itu ternyata wafatnya semuanya. Kemudian juga hartanya yang melimpah, kaya raya nih. Nabi Ayub ini kaya raya habis. Kemudian dirinya yang tadinya sehat-sehat aja itu sakit, sedemikian parahnya seperti itu. Tapi apakah Nabi Ayub merasa tidak bersyukur atau mengeluh dan putus asa? Apakah setan berhasil menggoda Nabi Ayub untuk putus asa dan nggak mau menyembah Allah? Enggak ya. Jadi Nabi Ayub ini malahan di tengah sakitnya itu tetap menambah ibadahnya, menambah rasa syukurnya. Bahkan ketika istrinya Nabi Ayub itu bilang, ayolah kita minta sama Allah supaya disembuhin, itu kan awal-awalnya Nabi Ayubnya malahan merasa malu. Karena Nabi Ayub ngerasa, kan kita selama ini sudah mendapatkan nikmat yang banyak, sedangkan diujinya baru berapa tahun kayak gitu. Nah akhirnya ketika sakitnya ini semakin parah, barulah Nabi Ayub meminta kepada Allah gitu kan ya. Karena kalau sakitnya makin parah itu akan mengganggu ibadahnya. Dan ketika itu barulah Nabi Ayub meminta kepada Allah dan Allah langsung mengabulkan. Di situ tuh di Al-Qur'an bahasanya pakai huruf fa ya. Kalau pakai huruf fa itu berarti langsung sekejap. Jadi baru minta langsung dikasih. Gitu. Siapa yang masih ingat bagaimana cara proses penyembuhannya Nabi Ayub itu? Di situ Allah minta Nabi Ayub supaya ngapain? Ada yang tahu? Hentakin kakinya di tanah. Iya, hentakanlah kakimu. Ada nggak sih di sini? Bentar ya guys.
Nggak ada. Nggak ada. Tapi ada di buku paket ya. Kamu bisa lihat di buku paket. Ada yang lagi pegang buku paket nggak sekarang? Buku paket CAI. Ada yang lagi pegang? Halo, sudah. Siapa? Pegang. Oke, coba tolong dibuka Asyra. Coba tolong bacakan. Di situ ada, Zata buka dulu ya. Sudah belum lihat bukunya. Halaman 131. Halaman 131. Halaman berapa, Ustazah? 31. Siapa yang sudah buka duluan? Aku. Oke, iya kamu yang udah buka duluan tolong dibaca. Di situ ada surat Shad ayat 42. Tolong dibacain artinya aja. Yang mana, Ustazah? Surat Shad ayat 42. Oh ya. Artinya, dan ambillah seikat rumput bukan, sayang. dengan tanganmu. Yang Shad ayat 42. Oh, yang ada. Aku. Oh ya. Allah berfirman, hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran surat Shad ayat 42. Ya, terima kasih. Jadi di situ Allah langsung mengabulkannya dengan bilang, berfirman kepada Nabi Ayub, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Habis itu udah deh langsung sembuh gitu. Jadi kalau memang Allah mau, maksudnya kalau memang Allah sudah berkehendak, ya langsung aja sekejap yang tadinya sakit ya gitu kan. Kemudian Allah juga mengganti anak-anaknya yang meninggal, mengganti harta-hartanya yang habis. Itu ada lanjutannya di surat Shad ayat 43. Coba tolong, siapa lagi yang pegang buku? Aku. Iya dah, kamu tolong bacain dong. Yang 43. Ya, yang ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami gandakan jumlahnya sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Surat Shad ayat 43. Baik, terima kasih ya. Jadi itu ketika Allah sudah mengabulkan doanya, maka yang tadinya anak-anaknya meninggal malahan digantikan, ini maksudnya bukan anaknya hidup lagi gitu, enggak ya, tapi istrinya kemudian melahirkan lagi, kemudian anaknya malahan berlipat ganda gitu, pun hartanya juga sama, jadinya banyak lagi. Masya Allah ya, tadi itu tentang kisahnya Nabi Ayub. Sekarang kita beranjak ke Nabi Zulkifli. Nah ini teman-teman, kalau mungkin Nabi Ayub kita sering dengar, udah hafal lah insya Allah ya. Nah Nabi Zulkifli ini sebenarnya kisahnya di dalam Al-Quran itu sedikit gitu ya. Jadi nggak banyak kisahnya. Memang di Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Zulkifli ini adalah orang-orang yang soleh. Nah jadi kisah Nabi Zulkifli ini, Nabi Zulkifli ini perannya adalah menggantikan Nabi siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih Ilyasa. Nabi Ilyasa. Hati-hati nanti ya di PAT itu ada pertanyaan menjebak. Nanti ada tulisan mungkin Nabi Ilyas atau Nabi Ilyasa gitu. Jangan sampai salah ya. Nabi Ilyasa. Jadi Nabi Zulkifli ini menggantikan Nabi Ilyasa. Tapi sebelum menggantikan, Nabi Ilyasa ini memberikan 3 syarat. Siapa yang masih ingat 3 syaratnya itu apa saja? Berpuasa di siang hari. Berpuasa di siang hari. Kemudian, kalau di malam harinya ngapain? Salat malam. Nah, beribadah di malam hari, sholat, pokoknya macam-macam ya, ibadah gitu. Kemudian, satu lagi yang terakhir. Tidak marah. Tidak marah. Jadi, persyaratan Nabi Ilyasa kepada penggantinya, ya, itu waktu itu belum ketahuan Nabi Zulkifli yang mau gantiin. Tapi persyaratan kepada penggantinya ada 3 itu. Yang pertama, berpuasa di siang hari. Kemudian beribadah di malam hari. Dan yang ketiga, tidak marah. Susah banget atau susah aja? Susah banget. Susah banget. Bayangin tiap hari puasa ya.
Tiap hari tuh siang-siang puasa. Terus tiap malam ngapain? Tiap malam ibadah. Waduh, berat banget. Nah, makanya kemudian tidak boleh marah gitu. Sedangkan kita kalau kurang tidur atau kita lapar, biasanya kita jadi bawaannya ngedumel gitu ya, marah, kesel gitu, rungsing. Kamu suka lihat bayi nggak? Bayi itu kan dia belum bisa mengekspresikan dirinya ya. Makanya ketika misalkan dia lapar, dia jadinya nangis gitu. Kalau orang gede mungkin kalau lapar jadinya kesel, marah, dikit-dikit sensitif gitu. Nah, ini Nabi Zulkifli, beliau ini tuntutannya seperti itu. Tapi Masya Allah ya, namanya juga Nabi gitu ya, orang-orang soleh. Jadi di siang hari beliau berpuasa, di malam hari beribadah, kemudian tidak boleh marah. Masya Allah. Dan beliau menyanggupi, dan akhirnya jadilah Nabi Zulkifli ini menggantikan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas atau Nabi Ilyas? Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, kemudian jadi kira-kira kalau misalkan malamnya ini beliau ibadah, istirahatnya kapan nih? Siang. Istirahatnya siang-siang. Nah, jadi di waktu istirahat inilah kemudian datang setan untuk mengganggu. Setannya dari kalangan jin ya. Jadi setannya ganggu, ngegoda-godain lah gitu biasa. Terus tapi apakah marah? Enggak, karena Zulkifli cerdik kan. Akhirnya setan itu tidak berhasil menggoda Nabi Zulkifli di kala istirahatnya. Gitu teman-teman. Udah sih itu aja untuk Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Untuk kedua nabi tersebut ada pertanyaan enggak? Enggak. Tidak. Ada. Oke, kisah keteladanan yang bisa kita ambil dari cerita dua nabi tersebut. Ada yang mau? Ada yang mau bicara? Mau menyampaikan pendapatnya? Hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan dua nabi tersebut? Ada yang mau nggak? Atau nggak ada teladan yang bisa kita ambil? Nggak ada hikmahnya cerita nabi tersebut. Padahal ada hikmah. Padahal tadi kan katanya yang tadi itu katanya sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Kalau nggak ada hikmahnya, nggak ada yang bisa kita ambil, berarti gimana ini? Hikmah dari cerita Nabi Ayub, kita harus bersabar. Bersabar, iya betul. Kemudian? Bersyukur. Iya, bersyukur. Oke. Itu teman-teman ya. Terima kasih nih untuk Kinan sama Zahira tadi sudah menjawab. Jadi apapun kondisi kita, walaupun ujian kita tetap banyak gitu ya, tapi kita harus senantiasa bersyukur. Kemudian juga bersabar. Gitu. Tahu nggak kalau misalkan keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, kemudian ditanya nih apa kabarnya gitu, kita tetap harus jawab alhamdulillah gitu ya. Tapi alhamdulillah ala kulihal. Ala kulihal itu artinya atas segala sesuatu gitu. Jadi misalkan gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulihal. Lagi kurang sehat sih, tapi alhamdulillah kok masih bisa ngapa-ngapain gitu. Masih bisa mendengar. Sakitnya kan nggak bikin jadi tuli gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi kita tetap harus bisa mencari sesuatu hal yang kita syukuri atas segala ujian yang kita terima. Gitu. Kayak Nabi Ayub, walaupun dia diuji seperti itu, tapi dia bilang kan, ini kita ujiannya baru berapa tahun, padahal nikmat Allah itu udah banyak banget buat kita. Kemudian yang dari kisah Nabi Zulkifli juga sama. Nabi Zulkifli itu dia sangat soleh ya, bisa menahan marah kayak gitu. Itu juga ujian kesabarannya luar biasa. Gitu. Baik teman-teman, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang Nabi siapa? Nabi siapa ya? Iya, Nabi Musa sama Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi Harun, betul. Sebentar teman-teman ya, Ustazah buka dulu. Salah. Nah, kisah keteladanan Nabi Musa dan Nabi Harun. Oke,
Nabi Musa dan Nabi Harun ini mereka hidupnya kira-kira zamannya terpisah atau di zaman yang sama? Di waktu yang sama. Yang sama ya. Jadi Nabi Harun ini diutus Allah untuk apa? Ada yang tahu nggak? Ketika Nabi Harun dijadikan Rasul, diutus oleh Allah itu tugasnya apa sih? Apakah emang tujuannya untuk mendampingi Nabi Musa? Oke, betul, mendampingi Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa ini punya kekurangan. Gitu. Ada kekurangan di Nabi Musa, yaitu kurang fasih lidahnya. Jadi mungkin ngomongnya kurang baik. Waduh, kecoret. Bisa tolong dihapus? Asyra tadi yang nyoret. Kalau nggak bisa. Oke, terima kasih sudah dihapus. Jadi teman-teman, di situ Nabi Musa minta ke Allah ya, supaya ada ditemenin sama Nabi Harun. Akhirnya Nabi Harun pun diutus menjadi Nabi juga, menjadi Rasul juga untuk menemani Nabi Musa. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun ini siapa sih yang didakwahi? Fir'aun. Iya, Fir'aun ya, dan kaumnya. Siapa nama kaumnya? Bani Israel. Bani Israel. Nah, Bani Israel ini kalau ditelusurin ke sekarang jadinya siapa? Jadinya Yahudi. jadinya Israel gitu teman-teman ya. Sebenarnya ini kisahnya nyambung sampai sekarang gitu. Jadi dari dulu pun Bani Israel ini lumayan alot ya. Alot tuh lumayan susah dikasih tahu. Malahan waktu Nabi Musa ngajak perang gitu, ngajak Bani Israel untuk perang. Terus kata Bani Israelnya gini, ya udah kamu aja lah sama Tuhan kamu gitu. Mereka duduk-duduk aja. Waduh, itu kan benar-benar luar biasa ya Bani Israel itu. Makanya diutuslah 2 nabi sekaligus untuk menghadapi Fir'aun dan mendakwahi Bani Israel karena memang luar biasa. Apa ya, watak karakter Bani Israelnya luar biasa. Kira-kira ada nggak kaum lain yang nabinya sampai 2? Enggak ada. Enggak ya, Nabi Muhammad aja. Enggak ada. Nabi Muhammad ini nabi terakhir ya. Satu aja nabinya, enggak ada 2. Nabi Musa ini dia partneran sama Nabi Harun. Nah, Nabi Musa ini dilahirkan ketika Fir'aun mendapatkan apa nih? Fir'aun itu mendapatkan mimpi ya bahwasanya akan ada bayi yang menggantikan mengocak istananya. Jadi Fir'aun memerintahkan untuk mengapakan bayi yang lahir. Membunuh ya teman-teman ya. Jadi Fir'aun ini memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Bunuh gitu ya. Nah, kemudian ibundanya Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah gitu ya. Supaya ngapain? Supaya anaknya nggak dibunuh nih, ibunya harus ngapain? Siapa yang tahu? Pergi ke gua. Kenapa? Ada yang tahu apa? Kan ke dalam panci, Ustazah. Kenapa? Dihanyutkan, Ustazah. Iya, dihanyutkan. Dimasukkan ke dalam. Iya, dimasukkan. Sungai Nil. Iya, dihanyutkan ke sungai apa? Sungai Amazon. Sungai Nil, teman-teman ya. Nanti hati-hati, nanti ada soal loh tentang sungai apa nih. Jangan sampai jawabannya Sungai Ciliwung gitu ya. Jadi, atau Sungai Gangga. Sungai Buaya sekalian, Ustazah. Sungai Gangga itu di India. Jadi ke Sungai Nil teman-teman ya. Nah, dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian bayi Nabi Musa ini ditemukan oleh siapa? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Siapakah istrinya Fir'aun? Ada yang tahu namanya siapa? Asia. Betul ya, Asia Ustazah. Iya. Kalau misalkan Aisyah itu siapa Aisyah? Istri Fir'aun. Istri Rasulullah. Istrinya Nabi Muhammad. Oke, jangan sampai ketukar ya. Jadi ditemukanlah bayi Musa oleh Asia, istri Fir'aun. Kemudian Asia ini meminta kepada Fir'aun untuk merawat.
belum ketahuan jadi nabi ya, maksudnya merawat bayi. Dan teman-teman akhirnya, wah ini suara siapa? Saya izin mute yang kurang kondusif. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Jadi kemudian diadopsi istilahnya ya, dirawatlah Musa ini oleh istana. Jadi dibesarkan selayaknya anak raja gitu ya, karena dia dibesarkan oleh istri raja. Mantap banget. Nah, kemudian sudah besar, jalan-jalanlah Musa ini. Terus situlah terjadi apa yang dia ngebunuh itu ya. Ngebunuh nggak sengaja ngebunuh. Kemudian dia kabur. Kaburnya kemana? Ada yang tahu? Kaburnya ke Madian. Di situ di sana itu ketemu itu yang ada kisah tentang ada 2 perempuan mau ngasih minum ternaknya. Nah, siapakah 2 perempuan itu? Anaknya Nabi Syuaib. Iya betul. Anaknya Nabi Syuaib yang kemudian pada akhirnya ini dinikahkan juga oleh Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Musanya juga sempat bekerja kepada Nabi Syuaib. Saya izin mute ya, ini yang kurang kondusif. Oke, lanjut ceritanya teman-teman. Oh iya, ada yang tahu nggak Nabi Musa ini berasal dari negara mana sih? Mesir. Iya betul, dari Nabi Mesir ya. Nah, jadi tadi itu Nabi Musa tinggal di Mesir, kemudian ke Madian. Nah, udah nikah tuh pengen pulang kampung lagi ke Mesir ya? Ya kan? Pulang kampung lagi ke Mesir. Iyalah, kan dia asalnya dari Mesir. Nah, disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu. Kemudian juga Nabi Musa mendapatkan mukjizat. Ya. Salah satu mukjizatnya apa? Tongkat yang biasa beliau bawa itu bisa menjadi apa? Ular. Membelah laut. Iya, membelah laut juga, betul. Gitu teman-teman ya. Insya Allah untuk kisah Nabi Musa sama Nabi Harun udah pada hafal sih ya. Karena udah sering diulang-ulang. Iya, di TV juga ada, Ustazah. Iya. Aku sering dengar juga. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Ini sedikit lagi sih. Apa ya yang kemarin keluar di soal? Bentar ya, Ustazah izin lihat soal dulu. Takutnya ada yang kelewatan. Untuk share screen saja. Jangan dong, waduh, pelanggaran. Pelanggaran. Oke. Berarti ntar kalau di Ustazah share screen, kita dapat nilai 100 semua dong. Ya belum tentu lah. Kalau lupa atau kalau nggak belajar lagi, di screenshot. Kalau nggak teliti, ya kan. Oke. Ya juga ya di screenshot ya. Waduh bahaya. Oke. Itu kan akhirnya Nabi Musa sama Nabi Harun itu berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun ya. Tapi apakah kemudian Fir'aun berhasil didakwahi? Enggak. Oke, dari sini kita mendapatkan hikmah bahwa ya kita yang penting usaha aja ya, ikhtiar aja. Hasil akhirnya itu tetap dari Allah. Gitu. Apakah kalau misalkan Fir'aunnya nggak berhasil didakwahi, terus Nabi Musa sama Nabi Harun nggak jadi dapat pahala? Tetap dapat pahala kan? Tetap dapat. Jadi yang penting kita ikhtiar. Karena hasil akhirnya itu tetap wilayahnya Allah. Tapi apapun yang kita ikhtiarkan, itu tetap ada nilainya di sisi Allah. Kayak gitu. Nggak ada sia-sia lah. Karena kalau kita udah usaha sebaik mungkin, tetap ada pahalanya. Kalau niatnya juga karena Allah ya teman-teman. Nah, kemudian tadi ini nih. Hubungannya Nabi Harun sama Nabi Musa apa sih? Saudara ya. Kakak kandung Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Itu aku nggak tahu juga kalau itu. Yang penting mereka itu adalah saudara. Gitu ya. Yang jelas mereka bukan anak sama ayah atau bukan kakek sama cucu gitu. Mereka tuh nggak terlalu jauh gitu umurnya.
Nah, Saudara deket ya, Ustazah? Kenapa? Saudara deket ya, Ustazah? Nggak tahu, pokoknya saudara aja. Kemudian lagi ini nih, pas lagi apa ya? Di situ tuh ada namanya Samiri ya. Samiri, tahu Iya. Samiri? Oh iya, pembuat patung. Ya, Samiri ini membuat patung apa sih? Patung anak sapi. Ya, Anak sapi. yang terbuat dari daging. Emas. Terbuat dari Yang emas bisa ya. berbicara. Iya, patung sapi terbuat dari emas. Oke, itu aja sih. Udahlah, intinya mereka berdakwah, kemudian ya kaumnya sih ada yang nurut, ada yang taat mah ada, tapi yang membangkang juga banyak. Mungkin sekian aja untuk kita Nabi Harun sama Nabi Musa. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kelewat atau mau ngobrol-ngobrol? Kalau nggak ada ya udah sih. Enggak, Ustazah. Kalau nggak ada, udah selesai materinya untuk hari ini. Ini kita waktu Zoom-nya berakhir sekitar 6 menit lagi. Yang pengen ID SF, ya Allah. Ashra, ini mohon maaf ya. Kan kita lagi belajar, masa FF? Baca FF. Ini kalian pada main Free Fire. Kalau waktunya belajar dulu teman-teman. Oke, ada yang mau dibahas lagi nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Atau kalian mau Zoom sampai jam 11? Sampai jam 11, sampai jam 12. Enggak ya? Mau. Enggak. Nambah ilmu saja, nambah ilmu lagi saja. Enggak. Banyak. Oke, kalau yang mau kok masih dibahas? Belajar Wali Songo aja, Ustazah. Wali Songonya dibaca aja deh ya. Dibaca aja di buku, kayak baca buku cerita. Nanti ingat cerita Wali Songo, itunya lupa nabi-nabinya. Iya, takutnya nanti Ustazah cerita Wali Songo, kamu kedengerannya yang terakhir, jadi cerita tentang Wali Songo. Jadi kalau mau baca Wali Songo, baca aja. Nanti Ustazah nggak usah jelasin. Yang terakhir, Ustazah. Kenapa? Iya, tapi kalau Wali Songo, berarti yang terakhir, Wali Songo. Jadi Wali Songo itu nggak keluar di ujian teman-teman ya, karena kita kan pas pandemi, pas corona itu ada penyederhanaan kurikulum. Jadi dari pemerintah itu kayak ngeluarin, nih pelajaran yang harus dipelajari. Gitu. Nah, yang Wali Songo itu ternyata nggak harus dipelajari. Jadi kita pelajarinya cuma sampai Nabi Musa sama Harun terakhir. Gitu. Aska, mohon maaf ya, kita masih belajar. Ashra, ini sudah tegur, mohon maaf ya. Waktunya belajar adalah belajar. Kalian kalau mau diskusi, silakan di luar pelajaran. Gitu. Main chat-chat ya. Lagi nambah ilmu nih kita. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi yang mau dibahas, mari kita cukupkan. Kalian jangan lupa belajar ya. Ustazah nggak mau nih. Sekarang udah iya. Sekalinya nanti remedial. Waduh, pelanggaran. Ustazah, emang PAT-nya PAI itu kapan? Sehari apa sih? Ada di tanggalnya kok. Ustazah lupa sih hari apa. Emang belum di... Hari Senin. Kenapa hari apa? Hari Senin kayaknya deh. Bukan, hari Senin cuma satu pelajaran doang. Kalau nggak salah. Ada belum? Ada nggak sih di classroom? Bentar, Ustazah lihat dulu deh. Jumat MTK. Belum ada ya? Ada kok. Nggak ada. Nggak ada ya teman-teman ya? Belum ada di GCR. Ya nanti Ustazah posting kalau di GCR ya habis ini ya. Aku ada. Iya, Ustazah Tusi kayaknya baru nginfoin di grup orang tua. Jadi belum ada di GCR. Insya Allah nanti habis ini Ustazah posting ya. Bisa kamu cek setelah itu. Jadi insya Allah gampang kan Ustazah? Insya Allah gampang kalau belajar. Kalau hari ini ingat, kalau masuk semua gitu ya, insya Allah bisa. Insya Allah cuma 20 soal. Sedikit, nggak banyak. Kalau tentang nabi-nabi aku ada CD-nya. Aku kebanyakan Ustazah 20 soal. Ya, 20. 15 aja. Ya, udah jadi 20 soal. 20 soal. Jadi kalau
20 soal, satu soalnya bernilai 5 poin. Kalau salah satu berarti nilainya 95. Sekalian aja Ustazah, 5 soal aja Ustazah. Kalau 5 soal, salah satu langsung 80, salah 2 langsung remedial. Ya kan? Mau Beda 50 soal, 50 soal. Kalau 50 soal, nanti kamu udah pusing. 500. Ustazah juga pusing bikinnya kebanyakan. satu pelajaran itu hari Jumat ya? Kenapa? Yang satu pelajaran itu hari Oh Jumat. iya, benar, maaf. Iya, mulainya hari Jumat. Nah, Ustazah yang lupa. Padahal kemarin Ustazah ingetin mulainya hari Jumat. MTK dulu. Ya, MTK hari Jumat berarti teman-teman. PAT-nya udah mulai pekan ini ya? Pekan ini kalian udah mulai PAT. Iya. Wow. Besok libur teman-teman ya. Besok nih hari Selasa libur. Kalian manfaatin belajar, jangan main FF mulu. Ya, dicicil belajarnya. Apaan Ustazah? Tahu tuh Free Fire. Bocah-bocah FF. Punya MTK. Kalau yang nggak main game, sudah salut. Oke, jadi belajar teman-teman ya, dimanfaatkan waktunya. Karena nih Selasa libur. Terus Rabu udah belajar lagi kan? Rabu udah Zoom lagi, Kamis Zoom lagi. Jumat tuh langsung PAT soalnya. Langsung PAT, nggak ada weekend. Udah kita jangan ntar pingsan lagi kamu nih. Ya, jadi tolong disiapkan. Nah, udah 11.40. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.